Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salawat serta salam dilimpahkan ke baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember, dan teman-teman yang kami sayangi, para mahasiswa dan mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Tak lupa atas kehendak Allah SWT, kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat pada sore hari ini dalam acara workshop peningkatan kapasitas dan produktivitas anggota KRIS dan asisten penelitian dalam publikasi. Dengan tujuan mengawali tahun 2022 demi meningkatkan kinerja penelitian dan pengabdian Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Untuk pembukaan, marilah kita membaca doa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Saya sebagai pembawa acara akan memperkenalkan narasumber pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Eko Prasetya. Yang kedua ada Ibu Ariska Maisaro. Yang ketiga ada Ibu Rizky Dwi Febriansari. Langsung saja ke acara yang utama yang kita tunggu-tunggu, kepada pemateri bincang pertama, kepada Bapak Eko Prasetyo akan memberikan materi mengenai teknik mencari jurnal nasional, tujuan dan menulis referensi Mendeley. Kepada beliau saya persilakan. Oke, ditunggu bentar Pak Eko proses masuk ya. Ya, terima kasih Mbak MC. Apakah suara saya sudah cukup terdengar? Terdengar cukup jelas. Dengan cukup jelas ya. Sebentar. Suara. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya sapa dulu peserta yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sore ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana caranya. Nah, mungkin rekan-rekan sudah saya cek sih sudah mengerjakan tugasnya. Ada tugas dari mata kuliah ya, untuk pencarian, membuat tutorial, ya, mencari artikel jurnal gitu ya. Nah, itu sudah cukup bagus. Nah, ini mungkin yang belum saja. Nah, karena ini kan sudah punya pengalaman. Nah, sekarang kan sudah punya pengalaman, sudah mencari dengan cukup teliti ya untuk pembuatan proposal penelitiannya.
kira-kira dari rekan-rekan peserta ini yang sudah berpengalaman mencari artikel ini kurangnya di mana? Nah, susahnya di mana? Monggo, siapa yang sudah berpengalaman? Pasti sudah pengalaman semua ya. Pasti rekan-rekan sudah banyak pengalaman mencari artikel-artikel yang bisa dipakai sebagai referensi ya untuk pembuatan proposal. Nah, ini yang kurangnya di mana? Ada mungkin yang mau sharing pengalaman kemarin nyari-nyari ini kok susahnya di mana, pengalamannya bagaimana? Jika ada dari rekan-rekan yang ingin menyampaikan dulu. Oke, contohnya jika menggunakan search engine yang dipakai kan bisa banyak untuk yang di nasional juga yang di internasional ya. Nah, itu kan juga cukup banyak, rekan-rekan sudah banyak yang mulai mencari ya. Nah, mungkin ada yang sudah pengalaman juga pakai di Google Scholar atau Google Cendekia ya. Nah, itu bisa dicari mungkin dari beberapa peserta yang dari semester 3. Nah, itu rekan-rekan bisa mencari Google Scholar, bisa di search engine mana saja ya. Nah, nanti bisa dicari aja Scholar. Nah, dari Google Scholar itu nanti yang bisa dipakai sebagai search engine untuk mencari beberapa artikel ya. Nah, ini contohnya jika ingin membuat sebuah literatur review tata laksana trauma di Broadway Hospital, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau dicari sekitar ini ketemu ada 141 artikel. Nah, ini tinggal dicari mana yang cocok. Nah, yang cocoknya bagaimana? Berarti yang cocoknya sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan pedoman. Nah, pedomannya apa? Ada di PPKI. Nah, ini yang kebanyakan yang sudah konsul ke saya cek belum membaca kembali ke pedoman. Nah, ini rekan-rekan juga jangan lupa sebelum membuat artikel, membuat proposalnya, nah ini coba dicek kembali ke pedoman. Bagaimana sih standar covernya? Bagaimana sih di bab 1 ya? Nah, itu silakan sudah ada pedoman kalau dilihat dari universitas ya, bisa pakai PPKI. Atau itu yang salah satunya dari penulisan, terus kemudian juga dari kebaruan. Nah, dari kebaruan apakah dicari, kalau saya lebih fokus carinya yang baru-baru saja, misalnya yang baru-baru sejak 2021. Ini kira-kira ada berapa? Oh, ada 27 artikel ya. Apakah dari 27 ini yang sesuai dengan yang ingin kita cari yang mana gitu ya. Nah, ini tinggal dicari yang bisa dari judul ya, atau menggunakan bolehan. Nah, ini beberapa yang sudah sampai bab 3. Kalau ditanya Pak, nah ini beberapa ada yang lupa-lupa ingat ya. Nah, jadi ada yang lupa-lupa ingat. N itu artinya apa, or ya. Terus kemudian not, ya itu bagaimana. Terus penggunaan koma, nah, itu bisa sangat membantu kita dalam pencarian di search engine ini ya. Atau mungkin dengan contohnya ya tadi dengan N ya.
N itu coba kajian seperti ini apakah hasilnya, nah ini hasilnya sama ya. Terus kemudian kalau ini kita jadikan satu tata laksana trauma, oh iya, ini tidak dikenali ya. Nah, nanti kalau pakai yang Cergia ini tidak kenali, mungkin yang pakai advance yang lain dari set engine yang lain, nah itu menjadi satu kesatuan atau laksana trauma. Nah, jadi rekan-rekan harus memanfaatkan menu set engine ini yang dipakai. Nah, terus kemudian sudah memanfaatkan set engine yang sudah tersedia ya, bisa menggunakan boolean. Misalnya ini kan karena dipakai semua tata laksana trauma pre-hospital, mungkin ada yang tidak mencari yang ini yang bayi mungkin gitu ya. Jadi kebetulan semua artikelnya tidak ada yang mengandung artikel atau materi tentang dari yang artikel penelitian yang sampelnya dari bayi, bisa dimanfaatkan itu engine-nya. Kemudian mencari artikel. Nah, berikutnya adalah yang dilihat berikutnya ini jurnalnya. Nah, jadi rekan-rekan hanya melihat artikelnya, ini cocok gak ya, misalnya ini overview spinal cord injury. Nah, ini yang mengeluarkan Undiksa, ini dari universitas. Nah, ini kita juga harus paham. Jadi di Indonesia untuk akreditasi jurnal itu ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Nah, kira-kira Undiksa ini SINTA berapa? Terus kemudian ada UGI ya, ini ada dari buku, Unhas, dari UMP, dari Unhas misalnya. Nah, Unhas ini dari repository ini dari Unhas ya, ini termasuk dari jurnalnya ini SINTA berapa. Nah, itu juga bisa ini mempengaruhi tentang indeksasi atau bagus tidak ini sebuah cari oleh rekan-rekan ya. Nah, ini satu contoh saja menggunakan Google Scholar. Tentunya untuk search engine yang lain pasti kan banyak ya. Jadi nggak hanya ini, yang untuk yang nasional di Indonesia lebih banyak karena saya menggunakan kalimatnya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau nanti ini search engine-nya pakai bahasa Inggris, pasti yang keluar juga beberapa jurnal internasional ya. Jadi tergantung search engine kita yang mau dipakai ya. Nah, jadi kita harus paham dari search engine itu menu-menunya mana ya. Jadi tentunya hampir semua search engine dari jurnal itu setnya itu juga bisa pakai boolean, terus kemudian ada menu untuk tahun, terus kemudian untuk tipe-tipe artikel. Nah, itu juga sama model tempat-tempatnya. Oke, contoh satu ya. Oke. Nah, monggo terbuka, monggo silahkan dari rekan-rekan peserta yang ingin
bertanya ya dari pengalaman kemarin mencari beberapa artikel jurnal ya yang pada waktu pembuatan proposal mungkin ada pengalaman yang bagus, ada pengalaman yang susahnya di mana, silakan bisa coba di-sharingkan. Dari contohnya kalau dari Google Cendekia ini ya, nah ini bisa macam-macam, bisa dari deskripsi juga. Nah itu karena kita nanti rekan-rekan membuatnya berupa yang di proposal lebih bagus, itu adalah menggunakan artikel jurnal. Jadi kalau bisa cari yang memang dari jurnal ya. Kalau bisa mencari referensinya berupa artikel jurnal. Ngomong Pak Eko izin bertanya Pak. Monggo silahkan. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya off cam dikarenakan gangguan sinyal Pak. Oke, monggo Mas Ijat. Mohon izin bertanya Pak. Untuk yang saya kan proposalnya pakai literatur review. Nah kemarin saya nyoba pakai aplikasi Publish or Perish. Nah itu apakah diperbolehkan ya Pak pada saat kita mencari database atau search engine? Nah itu kan di Publish or Perish sendiri terdapat search engine Scopus, terus PubMed, Google Scholar, dan itu apakah kan Pak pada saat kita mencari database itu Pak? Pripun gitu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar. Oke, biar kelihatan. Ya, jadi jadi search engine itu hanya sebagai media, jadi sebagai alat saja. Jadi rekan-rekan boleh, Pak saya nggak pakai search engine, langsung ke ininya, ke web jurnalnya itu juga boleh, silahkan. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau mencari artikelnya, cuman kalau kita pakai search engine itu kan lebih luas ya, lebih luas. Jadi kita mencari dari berbagai sudut ya, berbagai macam. Jadi hasilnya banyak. Cuma kalau fokus di satu web jurnal itu kan fokus di sana. Mungkin nanti artikelnya ya misalnya jurnalnya tentang keperawatan ya, tentang keperawatan atau tentang kesehatan, berarti ya tentang kesehatan secara umum gitu ya. Jadi search engine di sini dipakai sebagai media ya. Jadi semakin besar search engine itu datanya, nah itu menurut saya semakin bagus. Berarti datanya kan banyak. Nah, jadi kita mencarinya itu jadi yaitu proses mencarinya itu yang menjadi titik utamanya. Ya, jadi menurut saya search engine ini hanya sebagai media. Jadi kalau yang disampaikan search engine-nya ini datanya banyak, nah itu boleh saja, silahkan bisa dipakai ya. Jadi ini yang paling mudah yang bisa dipakai kan ini Google Scholar ya. Tapi kalau dari search engine pasti banyak macamnya yang lain, nah itu boleh silahkan dipakai ya. Berdasarkan dari pengalaman kemarin gimana? Lebih mudah mana Mas Ingkiat? Maksudnya kemarin langsung ke search engine-nya itu atau sudah mencoba beberapa yang lain dulu? Enggak Pak, pengalaman saya coba semua sih Pak. Beberapa database itu Pak, seperti PubMed, ProQuest, IGBI itu Pak.
Ya. terus Sendirect, Google Scholar juga Pak. Ya, dari hasil pengalaman Mas Ingkiat kemarin sudah menelusuri beberapa search engine, terus kemudian memutuskan pakai search engine yang sudah dipakai di proposal. Nah, itu ada perbedaannya Pak Mas? Ada keuntungannya apa? Pengalamannya kemarin. Keuntungannya sih itu Pak, kan di dalam database sendiri itu biasanya itu berbeda-beda itu Pak terkait keywordnya. Kalau saya pakai keyword sama dengan yang saya pakai sebelumnya, itu biasanya hasilnya berbeda Pak. Misalnya yang saya keywordnya itu COVID dan tuberkulosis, di web Sendirect sama di PubMed itu berbeda itu Pak hasilnya. Ya, jadi ya itu tadi tergantung dari seberapa besar search engine itu memiliki datanya ya. Jadi tidak semua artikel jurnal itu masuk ke satu search engine ya. Itulah salah satu sarannya juga rekan-rekan kan di bab 3-nya tidak menggunakan satu search engine ya, tapi ada yang 2, yang 3 ya, itu karena itu ada sedikit perbedaan tadi ya. Nah, ada yang misalnya pakai di Google Scholar nemunya cuma berapa 5 misalnya, terus kemudian di PubMed ya, atau di yang lebih besar lagi yang lebih bereputasi itu juga mungkin bisa lebih banyak ya. Jadi memang ya tergantung dari search engine-nya itu dia nampungnya banyak enggak. Dia kalau dia nampungnya banyak ya, kayak Scholar ini kan dia nampungnya banyak, jadi yang terindeks maupun yang tidak ya. Jadi makanya kadang kan hasilnya lebih banyak dan lebih luas dan lebih luas ya. Itu ya kadang nggak hanya, kalau bisa jangan hanya Scholar ya, tapi juga ditambah yang lainnya. Yang karena di Scholar yang sangat luas ya, sangat dari database-nya ya itu sangat banyak. Jadi kalau dicari ya ini ya apa namanya banyak jurnal. Hasilnya juga banyak ya. Oke, terima kasih Mas Ingkit ya sudah share pengalamannya. Oke, baik Bu, sama-sama. Oke. Nah, ini salah satu contohnya dari jurnal Synapse ini ya, dari kedokteran ya, jurnal sini. Nah, ini nemu satu ya, yang 2021 contohnya tadi. Salah satunya saya pakai Google Scholar ya, jadi dari search engine-nya. Nah, ini dari setelah rekan-rekan mencari ini ya, nah, oh ini kayaknya cocok nih dilihat dari judul yang diinginkan ya, because-nya. Nah, ini bisa dicek di abstraknya juga ya. Ya misalnya ini cocok ya. Nah, langsung aja, nggak perlu di save biasa ya. Jadi sebelumnya rekan-rekan kalau bisa sudah download, sudah unduh dan sudah diinstal ini Mendeley-nya ya. Nah, dari Mendeley-nya ini sudah diinstal. Nah, kemudian dari artikelnya ini ya langsung dimasukkan di Mendeley-nya. Ya, jadi nanti begitu rekan-rekan membuat ini ya
referensi, menyampaikan nanti referensi dan juga membuat daftar pustaka itu jadi lebih mudah. Tapi kan hasilnya jadi banyak Pak. Contohnya ini kan hasilnya ini kan banyak ya. Nah, ini kan hasilnya banyak, nanti apakah dimasukkan di Mendeley semua ya? Mungkin dicari dulu, dibaca, dicek lagi. Oh, ini ada yang oke, satu gitu ya. Nah, terus ini udah sesuai dengan karakteristik atau inklusi yang dibutuhkan untuk penelitian, untuk proposalnya, ya itu bisa satu disimpan ya. Nah, terus kemudian nanti nemu lagi, disimpan lagi gitu ya. Nah, nanti kalau sudah disimpan, jadi rekan-rekan begitu sudah menuliskan ya, jadi saya sarankan jangan misalnya dari artikel ini dari satu kalimat langsung di copy terus kemudian dipaste ke Word secara langsung ya. Nah itu nanti kalau dicek Turnitin, nah itu bisa merah-merah ya. Jadi harus kalau bisa ada parafrasenya ya, ada kalimatnya ya, nah, ada kalimatnya ya, terus kemudian dari kalimat yang setelah rekan-rekan membaca dari artikelnya sudah dibaca, terus kemudian disampaikan, dituliskan di Word-nya, nah, terus kemudian baru langsung ke ini ya, referensi yang ingin yang diambil dari kalimat itu referensinya dari mana ya. Jadi rekan-rekan sebelumnya harus mengunduh ya, terus kemudian menginstal di Word-nya untuk Mendeley-nya. Bisa menyimpannya tadi bisa online langsung, atau bisa ditambahkan manual ya. Tapi saran saya sih baik saja. Nah, kalau sudah kalau sudah ada di search engine, kalau saya di website-nya kan, nah itu sudah ini ya, nah, sudah ini ya, sudah bisa langsung disetkan. Ya gitu ya, jadi tidak keluar Word-nya ya saya ya. Sorry. Ya. Jadi tadi ya, sorry. Tadi kan saya share screen-nya ini di ininya ya, di CC. Menunya saya sebentar. Ya itu tadi ada Mas Ingkiat sudah dengan pengalaman, mungkin ada pengalaman dari rekan-rekan yang lain.
Assalamualaikum, ngapunten Pak, mohon izin bertanya. Monggo, silakan. Untuk misalkan dalam LTA itu terdapat sedikit referensi yang ambil dari skripsi orang lain, apakah nggak apa-apa Pak? Tapi terdapat banyak jurnal ilmiah yang diambil dalam penulisan bab 1 sampai bab 2. Apa tidak apa-apa Pak kalau menggunakan materi dari skripsi orang lain? Tapi perbandingannya lebih besar ambil materi yang dari jurnal ilmiah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, jadi tadi maksudnya ngambil dari ini ya, dari apa? Dari skripsi ya. Dari skripsi ya tadi ya. Oke, sebelum itu tadi ya contohnya ya. Nah, jadi saran saya kalau daripada ngambil yang dari skripsi ya sebenarnya boleh saja itu, karena itu kan juga sebuah referensi, tapi lebih bagus lagi adalah memang dari artikel jurnal. Misalnya ini ya, saya dari 27 tadi cuma ketemu satu ini saja yang cocok dengan inklusi saya. Nah ini terus yang lain tidak cocok gitu ya. Dari satu Google Scholar tadi ya, mungkin saya yang coba satu Google Scholar ya, belum yang lainnya. Nah ini kalau yang lainnya nggak cocok, dari satu artikel ini kita bisa melihat ke referensinya. Nah kalau rekan-rekan melihat referensi dari artikel yang sudah misalnya ketemu satu cocok ya, nah itu kalau rekan-rekan lihat dari referensinya itu pasti semuanya ya tentang, contohnya tadi saya cari tentang manajemen atau tata laksana trauma. Nah ini pasti dari referensi itu tentang tata laksana trauma. Entah ada yang tata laksana trauma spinal cord ya, terus kemudian ini manajemen trauma. Ini kan pasti referensinya sesuai dengan tema dari artikel ini ya. Nah ini nanti kita tinggal coba searching, misalnya yang tahunnya baru atau yang kira-kira judulnya itu sesuai dengan inklusi yang kita inginkan, itu coba yang mana. Nah itu nanti coba kita cari di beberapa search engine, nanti ketemu oh ternyata ini juga cocok, nah ini bisa diambil ya. Jadi bisa menggunakan sistem ini bola salju ini ya. Nah, jadi kalau kita mencari referensinya dari artikel jurnal, pasti di dalam artikel jurnal itu juga referensinya yang dipakai adalah ya artikel-artikel jurnal yang sama ya, yang sesuai dengan temanya. Jadi kalau nyari di search engine ini nggak ketemu, nyari di search engine ini nggak ketemu gitu ya. Nah, atau ketemunya masih belum cukup banyak, masih sedikit. Nah, rekan-rekan bisa coba melihat ke referensi dari pustaka. Nah, jadi referensi dari pustaka yang ada di contohnya dari salah satu artikel ini ya. Nah, itu bisa ditelusuri di sana. Nanti yang cocok yang mana itu bisa diambil ya. Nah, pasti kan berhubungan antara artikel dengan referensinya, pasti akan berhubungan ya. Jadi itu lebih, salah satu tipsnya juga bisa seperti itu. Daripada pakai misalnya skripsi tadi, memang tetap bisa, tapi lebih bagus atau dari beberapa skripsi kan sudah dijadikan paper artikel ya. Karena dari kalau sudah jadi sebuah artikel jurnal itu sudah melalui beberapa tahap.
Jadi ada beberapa tahap submission-nya ya. Dari submission ini kan bisa diterima, bisa ditolak, bisa revisi ya. Terus kemudian ada review-nya. Nah, sudah direview, nanti juga sama ada revisinya. Jadi yang sudah jadi artikel itu sudah melalui beberapa tahapan proses ya. Jadi itu yang kenapa bisa lebih dipercaya ya referensinya kalau dari artikel jurnal itu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Gimana? Mungkin tadi ada pengalaman selanjutnya. Ya, ada? Oh, belum. Oke, ya jadi misal tadi sudah diunduh ya, bisa kalau online, nah bisa langsung diklik ke Mendeley bisa masuk. Contohnya ini beberapa sudah masuk, terus kemudian juga ada yang manual bisa di-add di Mendeley-nya. Nah di Mendeley ini juga kan bisa add manual, nanti akan mengisi di mana filenya ya. Nah, terus kemudian setelah itu nanti akan ini mengisi contohnya ini ya. Jadi ada judul, ada yang bisa manual, ada yang kalau artikel ya kebetulan nanti kalau artikelnya itu sudah bagus pakai Mendeley juga. Kalau sudah di-add dimasukkan di Mendeley ya langsung masuk ke ininya terisi ya. Ini sudah langsung terisi. Tapi ada beberapa artikel yang tidak atau belum terisi, ya itu harus diisi manual isi-isiannya. Jadi kenapa harus rekan-rekan harus mengisi di Mendeley ini ya? Karena dengan adanya Mendeley ini pertama memudahkan kita untuk mengumpulkan referensi yang akan digunakan. Nah, yang ketiga dalam penulisan nanti ya ini kalau sudah masuk di Mendeley ya. Nah, terus kemudian kan nanti rekan-rekan memasukkannya di Word. Nah, kalau sudah di Word, nanti kan begitu menuliskan sebuah kalimat ya, nah, terus kemudian kan tinggal di insert di insert citasinya ya, diedit, terus kemudian nanti dipilih mana yang referensi dari kalimat ini ya, nanti akan muncul langsung seperti ini ya. Jadi langsung sudah, oh ini sudah pakai Mendeley berarti ya. Nah, jadi kalau sudah pakai Mendeley seperti ini ya, jadi tidak ini tingkat kepercayaan dari sebuah artikel itu ada poinnya gitu ya. Nah, jadi memudahkan saat memberikan referensi juga memudahkan reviewer juga. Terus kemudian nanti begitu sudah selesai baru membuat daftar pustaka ya. Nah, jadi tinggal langsung diinsertkan daftar pustakanya, langsung muncul berapa yang dipakai tadi ya. Ini nanti keluarnya banyak ya. Jadi tapi kalau misalkan dapat 5 nanti ya dapatnya 5 yang digunakan gitu ya. Jadi lebih memudahkan saat rekan-rekan membuat, dan juga tentunya memudahkan nanti rekan-rekan ini, karena ini nanti rekan-rekan setelah selesai jadi ya itu kan dikirim ke filenya ya. Ini bukan hardnya ya, tapi hardnya kan juga, filenya kan juga diberikan ke perpustakaan. Nah itu juga kalau sudah masuk di perpustakaan, nah di referensi di perpus, nah ini kalau sudah pakai Mendeley jadi bisa otomatis citasi di sana, dan juga
referensi-referensi yang Anda gunakan, nah itu juga otomatis masuk ke citasi yang sudah dipakai tadi. Nah itu sekilas tentang bagaimana salah satu metodenya ya. Jadi saat rekan-rekan mencari searching artikel jurnal ya, entah memakai search engine yang mana ya. Tadi ada yang memakai search engine yang secara global, ada Scholar. Nanti dari sana rekan-rekan mau pilih yang mana? Apakah mau banyak pakai yang jurnal nasional atau internasional? Kalau nasional, nah kita bisa cek akreditasinya dari jurnalnya ini Sinta berapa. Ya, tadi kan sudah ketemu artikelnya. Terus nama jurnalnya apa? Nah, ini dilihat ke webnya. Nah ini beberapa pembimbing atau penguji kan juga mungkin ada beberapa yang menanyakan ini akreditasinya Sinta berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah itu di webnya selalu ada di web jurnalnya. Nah, itu bisa dicek. Nah, itu kalau milih yang nasional. Nah, terus kemudian kalau yang internasional ya ada beberapa search engine yang bereputasi ya. Contohnya tadi sudah ada pengalaman dari Mas India dan mungkin juga pengalaman dari rekan-rekan yang lain ya, dari PubMed, dari Science Direct ya, apalagi EBSCO. Nah, itu beberapa itu juga ada yang lebih besar lagi dari itu, ya, itu juga bisa digunakan. Nah, jika menggunakan banyak search engine, bagaimana? Semuanya dipakai search engine-nya, ya itu mungkin nanti akan ada beberapa artikel-artikel yang sama ya, karena memang search engine ini kan fungsinya dia mengumpulkan artikel-artikel ya. Nah, atau mungkin rekan-rekan pengen membuat sendiri search engine gitu ya, ya bisa aja. Tapi ya itu harus mengumpulkan banyak artikel jurnal, terus ini jadi begitu masuk mencari setnya, nah itu bisa ketemu banyak atau sedikitnya. Nah itu tergantung dari besar kecilnya dari sistem search engine. Nah itu jadi setelah sambil mencari, kalau sudah ketemu langsung masukkan ke Mendeley ya. Jadi biar tidak kerja 2 kali. Jadi beberapa mungkin yang sudah nyari dapat, sudah jadi proposalnya, begitu ditagih apakah ini pakai Mendeley atau enggak, baru dimasukkan. Ya, jadi menurut saya lebih baik gitu. Jadi begitu sambil nyari ketemu langsung masukkan. Jadi nanti begitu nulis di proposalnya tinggal mencari dari yang halaman Mendeley-nya, dicari, di scroll artikelnya yang mana ya. Nah, terus kemudian nanti begitu membuat daftar pustaka yang dipakai saja itu bisa muncul di daftar pustaka, dan itu kan pasti daftar pustakanya sama. Jadi daftar pustaka yang dipakai isinya dengan yang ada di bab 1, 2, 3-nya kan pasti ada ya, pasti nggak ada yang terlewat. Karena kebanyakan salah satu kurangnya itu ya terlewat. Ada beberapa daftar pustaka yang tidak masuk ada beberapa referensi yang tidak masuk di daftar pustaka ya, jadinya terlewat. Nah ini kalau terlewat ya nanti bisa kalimat yang sudah ditulis di proposal itu jadi nanti ini referensinya dari mana. Nah ini jadi pertanyaan yang besar juga. Nah, nanti harus mencari lagi ya, ini menjadi sebuah pekerjaan ganda nantinya seperti itu. Ya itu mungkin gambaran singkat dari saya tentang pencarian jurnalnya, dan juga sarannya adalah langsung dimasukkan ke Mendeley. Bisa pakai Mendeley, bisa pakai EndNote dan beberapa macam-macam yang lain. Karena ini ya banyak macamnya. Tapi yang mudah, yang menurut saya mudah itu salah satunya Mendeley. Oke. Itu terima kasih yang tadi sudah menyampaikan pengalamannya. Monggo nanti jika ada yang teringat lagi ingin ditanyakan, monggo. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak MC. Monggo Mbak Nia.
Terima kasih Bapak Eko Prasetyo. Selanjutnya langsung ke materi yang kedua. Mengenai teknik menyusun artikel jurnal dan teknik critical appraisal dari Ibu Arista Maisaro. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Mbak MC dan moderator ya Mbak Anya atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya yang telah menyempatkan waktu di sore hari ini ya, untuk kita sebenarnya tujuannya adalah untuk menyemangati diri sendiri gitu ya. Jadi sesuatu yang dikerjakan secara rutin itu menyebabkan kita menjadi lebih bersemangat. Tetapi ketika sesuatu itu dikerjakan secara tidak rutin, maka menjadi sebuah beban gitu ya. Jadi itu adalah sebuah kunci ya dari suksesnya kita menyusun karya ilmiah gitu ya. Sudah terlihat ya slide saya. Baik, saya melanjutkan materi kedua dari Pak Eko. Sebenarnya sih semuanya sudah kita jelaskan ya di metodologi penelitian, tetapi mungkin hari ini saya ingin lebih ke apa sih kendala kalian. Mungkin kalau dulu Anda pada saat perkuliahan itu mungkin belum paham, tapi ketika sekarang sudah mencoba, itu ada satu yang ini kok seperti ini ya gitu ya. Ini kemarin maksudnya apa ya? Jadi mulai ada rasa bertanya-tanya. Kalau dulu mungkin saya jelaskan ya, oh ya ngerti, oh ya ngerti gitu ya. Tapi barang sampai kita mengerjakan sendiri, ternyata ini maksudnya apa ya? Kemarin sudah dijelaskan apa belum ya? Kok saya enggak paham. Nah, itu berarti sudah ada proses berpikir ya. Untuk hari ini kita fokus aja langsung ke aplikasi ya, bagaimana menyusun artikelnya. Jadi target kita, terutama bimbingan Agrones adalah bukan lagi kepada paper untuk laporan tugas akhirnya, tapi kita satu jenjang di atasnya ke arah penyusunan artikel literatur. Kenapa? Karena di dalam akreditasi itu yang menjadi poin penting adalah karya dari mahasiswa. Jadi harapan kami bimbingan Agrones 99% itu sudah namanya ada di artikel jurnal terbit. Nah, itu nantinya yang akan jadi poin penting untuk akreditasi. Karena nilainya ketika mahasiswa itu sudah menelurkan artikel jurnal, maka itu sebuah prestasi dan bisa meningkatkan nilai akreditasi prodi. Itu target kami ya. Dan sedikit critical appraisal ini sudah saya jelaskan, sebenarnya Bu Sari juga sudah menjelaskan. Jadi apa saja sih langkah-langkah menyusun artikel jurnal literatur review gitu ya. Yang pertama ini yang terpenting, niat yang kuat ya. Tanpa niat yang kuat Anda pasti akan menjadi beban. Jangan lagi. Susah lagi tuh. Ketemu pembimbing lagi. Direvisi lagi. Akhirnya semuanya menjadi berat, gitu ya. Akhirnya nggak selesai-selesai. Jadi sebenarnya tugas akhir itu mudah bagi yang nyecil, tapi berat bagi yang tidak pernah ngutik. Tidak pernah menyentuh, itu menjadi berat. Kok banyak teman sih gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang mumpung belum terlambat ya, uruskan niat dulu. Hidup Anda mungkin hanya tinggal 4 bulan aja ya di prodi D3 ini. Jadi tinggal sedikit kok. Jadi jangan kok capek ya, aku pengen istirahat, aku pengen jalan-jalan. Santai. Nanti setelah semester 6, Anda punya waktu banyak
menunggu wisuda, menunggu sumpah, menunggu turunnya STR sampai akhirnya bosen. Ya, sudah jalan-jalan keliling Indonesia gitu ya. Akhirnya rugi karena IPK-nya jelek gitu ya, nggak bisa daftar PNS. Nah, ini yang jangan sampai terjadi ya. Jadi usahakan 4 bulan ini Anda maksimalkan. Gunakan yang terbaik. Sudah, ditahan dulu. Bagaimana caranya kita menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik. Kenapa? Kenapa kami gitu ya, sedikit dalam tanda kutip memaksa Anda. Ingat ya, habis ini Anda semester 6 itu penuh dengan kuliah. Ya, kemudian jangan lupa Anda bulan Juni akan ada tryout UKOM. Akan ada UKOM. Itu sebelum Anda wisuda. Ya, jadi akan banyak sekali beban ketika Anda sering menunda pekerjaan. Jadi maksud kami selesaikan lagi 2 minggu ini sebelum 1 bulan ini agar nanti semester 6 Anda tidak terbebani lagi dengan laporan. Sudah selesai, tinggal menunggu sidang. Setelah itu Anda fokus di semester 6, setelah itu Anda fokus untuk UKOM. Karena nilai kelulusan itu 60% dari IPK, 40% dari salah ya, kuali ya, coba dikoreksi. 60% dari IPK, 40% UKOM. Ya, UKOM-nya ada 2 habis ini sudah dipersiapkan ya. Jadi UKOM-nya tidak ada paper B saja, tapi juga OSCE. Ya, jadi nanti Anda akan diuji oleh bukan kami di lab. Dan Anda dinyatakan tidak lulus ahli media keperawatan ketika Anda tidak lulus OSCE. Ya. Jadi OSCE-nya bukan seperti yang ujian OSCE biasanya kita loh ya. Coba Anda buka OSCE. Bentar ya. Untuk apa? Sebagai gambaran gitu loh. Oh gini tak bentuknya. Jadi Anda tahu, oh saya mau nyusun yang ini. Nomor 3, setelah mengumpulkan bacaan. Oh ini, gaya selingkungnya ini. Gaya nulisnya seperti ini. Ya. Karena tiap-tiap jurnal itu teknik menulisnya berbeda. Jadi kita harus tahu, nanti akan dibahas Busari, jurnal mana yang akan kita tuju, kita sesuaikan dengan gaya penulisan dari artikel jurnal tersebut. Kemudian langkah yang keempat, setelah niat yang kuat, konsul komunikasi dengan pembimbing, sudah mencari contoh-contoh literatur review, mulai berpikir. Saya tertarik ngambil yang apa ya? Susunlah PIKOS. Sudah kami bahas ya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mencari kata kunci. Untuk menyaring artikel mana yang bisa kita gunakan. Setelah itu lakukan theoretical mapping. Baru menyusun pendahuluan, menyusun metode, melakukan pembahasan, simpulan dan saran, baru menulis abstrak. Ya, itu adalah urut-urutannya. Cek lagi citasi dan daftar pustaka. Jadi kalau mulai awal yang sudah dijelaskan oleh Pak Eko tadi gitu ya, maka Anda mulai awal sudah merapikan teknik penulisan, merapikan citasi, merapikan daftar pustaka dengan Mendeley, maka Anda tidak perlu khawatir, itu menjadi ringan akhirnya. Kemudian tentukan jurnal yang dituju, nanti akan disampaikan oleh Bu Sari. Kemudian menyusun artikel sesuai dengan template jurnal yang dituju, membaca kembali dan melakukan submit artikel. Kenapa kami meng-upgrade gitu ya, target lebih tinggi gitu ya. Harapannya ketika kita mensubmit sekarang, 6 bulan sudah ada proses review, sudah terbit, Anda sidang itu minimal sudah ada under review gitu ya. Jadi artinya Anda tidak hanya diuji oleh kita, tapi Anda juga sudah direview oleh pihak luar. Artinya artikel yang Anda buat itu sudah
kompatibel, sudah available, sudah layak. Jadi nantinya ujian hanya formalitas aja, gitu ya. Karena Anda sudah teruji, ya Anda sudah diterima artikelnya. Harapan kami seperti itu, sehingga akan mempermudah proses Anda sidang. Ya, karena Anda sudah direview, Anda sudah diketahui sebelum sidang, Anda sudah tahu ini kurang ini diperbaiki, Anda ketika sidang minimal mendekati sempurna. Ya, artinya ya pasti Anda akan gampang aja lulusnya. Ya. Jadi ayo mulai dari sekarang fokus. Nggak usah main. Ya, mainnya nanti aja. Nunggu STR turun tuh setahun. Ya, itu dolen-dolen sampai bosen kamu ya, sampai ibumu, aduh kok bosen aku ndelok awakmu rak sampai ngono kok ya. Kalau sekarang tahan dulu untuk main. Karena Anda tidak bisa lulus kalau Anda belum sidang, kalau Anda tidak lulus LTA, Anda tidak bisa daftar uji kompetensi. Ingat loh, Anda akan didaftarkan UKOM, uji kompetensi nasional, kalau Anda sudah lulus tugas akhir. Ya, baru Anda akan didaftarkan UKOM. UKOM-nya ada 2. Kalau Anda molor sidangnya, maka UKOM-nya akan molor. UKOM Anda tidak bisa ikut, Anda tidak bisa daftar yudisium. Mikir sing dawa saiki mangkane ya. Oke. Apa mencari contoh? Ini banyak sekali ya contoh-contoh literatur review. Anda bisa buka gitu ya. Ini ada, ini ada literatur review. Ini ada lagi literatur review, studi literatur review, bukaan gitu ya. Biar Anda paham kira-kira modelnya seperti apa sih. Banyak kok. Ya. Di sini juga ada. Ini contoh punya kelas Anda yang sudah terbit gitu ya. Ini juga literatur review. Ini juga yang sudah terbit. Ini juga ada literatur review. Banyak contohnya. Tinggal Anda kuatkan niat untuk mulai membuka-buka. Ya. Ini mudah kok kalau Anda kerjakan rutin. Ya. Kemudian tentukan PICOS. Ya, Population, Intervention, Comparison, Outcome, Studi Design, time-nya. Ini sudah kemarin ya. Kemudian tentukan kata kunci, tadi sudah diajarkan oleh Pak Eko. Ingat kata kuncinya, cek dulu di MES. Jadi jangan sampai kok nggak ada ya kata kunci saya gitu ya. Kok nggak pernah nemu judul seperti ini gitu ya. Mungkin aja kata kunci Anda keliru. Ya, ini seperti yang kemarin pernah tadi saya ajarkan gitu ya. Cocokkan. Belum tentu kaca kunci yang Anda masukkan itu sesuai. Beda huruf aja satu, nggak keluar. Masukkan. Jadi contohnya, kemarin saya kasih contoh ya, stroke. Agak nggak? Ya, nggak ono. Oh ada. Nah, berarti boleh kita buat menggunakan kata kunci stroke. Karena ada banyak artikel yang menggunakan kata kuncinya stroke. Jadi monggo. Tapi ketika Anda cek di MES ini, ternyata kata kuncinya tidak ada. Ketika Anda cari di EBSCO, kok nggak ada sih, nggak ada. Jangan patah semangat. Belum tentu artikel jurnalnya tidak ada. Bisa jadi Anda nulisnya kata kunci yang keliru. Cek dulu di MES. Ya, ini contohnya yang keliru gitu ya. Misalkan gini. Ada enggak ya? Ada. Tapi coba kita ganti hurufnya dengan huruf S. Pesticide itu ya. Ada.
Oh no. Ya, berarti ini belum tentu Anda kata kunci ini nggak ada itu. Bisa jadi Anda memang salah dalam menuliskan kata kuncinya, atau memang kata kunci ini tidak familiar gitu loh. Jadi selalu cek dulu sebelum Anda memasukkan ke EBSCO, ke PubMed, Google Scholar gitu ya. Pastikan kata kunci Anda memang terdaftar, memang digunakan oleh beberapa artikel jurnal. Gitu ya. Ini pastikan dulu. Lalu, gimana kalau bisa? Kemudian baru nyusun pendahuluan. Ya, tentukan dulu benar enggak itu ya. Buat dulu, misalnya ya, buat dulu mappingnya. Jadi setelah Anda mengumpulkan tadi yang sudah dijelasin Pak Eko, Anda sudah banyak dapat artikel jurnal, biar enggak pusing gitu ya. Susun dulu mappingnya. Ini untuk apa? Untuk memudahkan, artikel ini, apalagi sudah Anda simpan di Mendeley tadi ya. Anda tahu, ini bahas tentang apa. Jadi seperti sebuah peta. Jadi Anda tidak kesulitan untuk mencari ini artikelnya di mana ya. Dia risetnya tentang apa ya. Itu sudah ada di sini. Gitu. Jadi Anda buat mapping dulu. Baru setelah membuat mapping, baru Anda buat pendahuluannya. Jadi buat dulu pendahuluannya tentang apa sih. Pendahuluan kemarin sudah banyak ya. MSKS gitu ya. Setelah itu silahkan Anda susun metodenya. Ya, setelah susun metodenya sama ya, ini nyusun laporan tugas akhir dengan artikel juga sama ya. Jadi buat dulu pendahuluan, buat dulu metodenya, baru setelah ketemu lakukan penilaian terhadap artikel itu. Dia layak atau tidak untuk kita review, karena tidak semua artikel itu bisa kita review. Dia harus lolos critical appraisal tool. Kamu bisa cek di Joanna Bridge Institute JBI. Itu ada semua metodenya ya. Coba kita cek. Nah, sini semua ada, tinggal Anda download ya. Ada untuk cross sectional, ada untuk case control, case report, case series, cohort study, diagnosis test gitu ya. Coba kita buka yang cohort gitu ya. Sini sudah lengkap gitu ya. Ini mulai dari apa sih penjelasannya gitu ya. Nah, ini sudah ada checklistnya. Ya, di sini untuk mengetahui apakah memang layak atau tidak dia, kalau misalkan cohort dia harus memenuhi 11 penilaian. Ya, penilaiannya harus yes semua, minimal 50%-nya. Ya, ini tinggal Anda download aja dia apa gitu ya. Anda bisa cek dari critical appraisal-nya tadi itu. Nah, kemudian untuk mudahnya gitu ya.
mungkin Anda ubah dulu dalam bahasa Indonesia. Ini adalah penilaiannya. Contohnya yang cross-seksional. Apakah terhadap kriteria inklusi pada artikel tersebut? Ya, Anda harus baca. Kalau tidak, berarti dia tidak layak dong untuk direview. Kalau ada, oke. Apakah pengaturan dan pemilihan responden dijelaskan secara detail? Ya, baca. Oh, responden ini terdiri dari 2 kelompok kontrol, 1 kelompok perlakuan, 1 kelompok kontrol. Yang kelompok kontrol dilakukan intervensi 2 kali, pemeriksaan 3 kali sebelum dilakukan intervensi, pada saat dilakukan intervensi, dan setelah dilakukan intervensi. Oh, berarti sudah jelas. Respondennya harus memenuhi kriteria inklusi. Oh, berarti dia jelas pemilihan respondennya. Kemudian apakah ada penjelasan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas, bahwa alat ukur instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sudah melewati uji validitas dan reliabilitas dengan hasil sekian. Nah, berarti dia sudah memenuhi. Tapi kalau tidak ada uji validitasnya, maka artikel itu juga nggak layak untuk Anda review. Ya. Kemudian yang keempat, apakah terdapat penjelasan tentang penentuan kriteria dalam uji validitas? Nah, saran saya, ketika Anda sudah menemukan artikel, maka bawa artikel itu ke pembimbing Anda. Ayo kita nilai bareng-bareng apakah ini memenuhi kriteria layak atau tidak dilakukan review dengan penilaian critical appraisal-nya. Gitu. Ya. Jadi ini adalah beberapa gitu ya. Penilaiannya sesuai dengan studi desainnya. Kemudian kita masukkan dalam Prisma, ya. Apakah kita identifikasi dari mana, berapa jumlahnya, kemudian apakah ada duplikasi, yang kita eliminasi itu yang tidak memenuhi kriteria inklusi. Kemudian kita lakukan critical appraisal, uji kelayakan, apakah memang layak artikel itu kita gunakan untuk review atau tidak. Ya, baru akan ketemu tersaring artikel yang layak untuk kita lakukan review. Harus ada bukti penilaian critical appraisal dari masing-masing artikel yang sudah lolos uji. Ya, baru boleh kita lakukan pembahasan. Ya, pembahasannya di sini sesuaikan dengan tema-temanya. Ya, baru setelah itu artikelnya selesai. Gampang. Yang penting Anda rutin dalam mengerjakan. Itu ya, mungkin silakan langsung ada pertanyaan gitu ya. Mungkin bisa dibantu Mbak Nia. Silakan Resen. Silakan kepada mahasiswa dan mahasiswi lainnya. Jika ada yang ingin bertanya. Atau ada kesulitan menata niat, ada kesulitan menyusun artikel, ada kesulitan memahami, silahkan. Mbak Risa itu Mbak Nia. Silakan ke Mbak Riza ya, Riza Dwi Wulansari. Ya. Disampaikan terima kasih kepada MC. Mohon izin bertanya Bu Ariska terkait dengan checklist di penyusunan critical appraisal itu kan tadi kan ada banyak ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara kita ya Bu ya menentukan critical appraisal yang cocok untuk jurnal kita itu seperti apa Bu? Langsung saya jawab ya Mbak Nia. Sesuaikan dengan sesuaikan dengan metode penelitiannya. Jadi kan tadi, bagaimana caranya melihat metode penelitian? Gitu ya, coba saya lihatkan satu.
Ini contohnya, Anda bisa cek di abstrak, ya. Nah, di sini kita lihat the design of the study was cross-sectional. Nah, berarti kita menggunakan critical appraisal apa? Yang cross-sectional. Jadi seperti itu. Jadi sesuaikan dengan metode dari artikelnya itu apa, gitu ya. Nah, kita cek di JBI ya. Apakah ada cross-sectional? Berarti kalau di sini mana. Nah, cross-sectional studies. Berarti kita menentukan critical appraisal-nya pakai alat yang dari cross-sectional-nya. Tinggal kita sesuaikan aja. Desainnya apa, maka mana ya? Keliru saya. Nah, berarti tabelnya ini ada 8 item. Apakah memenuhi artikelnya? Ya, kita baca lagi. Apakah ada kriteria inklusi pada sampelnya? Apakah studinya ada setting deskripsinya secara detail? Apakah exposure measure-nya secara valid atau tidak? Apakah ada standarnya objektif untuk pengukurannya? Apakah ada faktor perancunya? Apakah ada strategi untuk menyelesaikan faktor perancunya? Apakah pengukuran outcome-nya sudah valid dan reliable? Ya, apakah ada studi statistik yang analisis yang sesuai? Ya, kita bisa cek. Mana tadi? Dibaca aja di sini. Ya, tadi apakah kriteria inklusinya dijelaskan di sini. Loh, ini sudah ada datanya. Populasinya adalah farmer yang di Jatiroto. 62 sudah mendapatkan pelatihan. Nah, berarti kan sudah ada kriteria inklusi. Jadi yang tidak mendapatkan pelatihan tidak diambil sebagai data. Ya. Kemudian apakah ada alat ukurnya yang jelas gitu ya. Nah, di sini alat ukurnya menggunakan secara linked sudah dilakukan analisa data, uji variat ya. Nah, berarti sudah memenuhi 2. Ya. Kemudian apakah hasilnya tadi reliable? Nah, ini sudah ada alat ukur statistiknya. Gitu ya. Nah, jadi dilihat dari situ nantinya. Makanya kenapa Anda ketika menilai critical appraisal Anda butuh pembimbing Anda. Jadi nanti kita cek isinya dalam-dalam. Kalau misalkan metodenya yang lain, ya berarti alat ukurnya atau critical appraisalnya tergantung dari desainnya apa gitu ya. Kalau desainnya cohort ya kita pakai cohort. Systematic review ya kita pakai systematic review. Desainnya RCT randomized control trial ya kita pakai tabel yang penilaiannya yang randomized control trial. Jadi seperti itu. Mana Mbak Risa mungkin ada yang belum jelas? Nggih Bu, sampun. Jelas ya. Jadi sesuaikan dengan desain studi desainnya. Ada lagi? Cukup? Oke. Mungkin nanti masih sambil mikir ya. Saya serahkan kembali ke Mbaknya. Silakan Mbaknya. Terima kasih kepada Ibu Arista. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.
Selanjutnya untuk materi yang terakhir mengenai step submitting jurnal nasional yang akan dipandu oleh Ibu Rizky Dwi Febriansari. Kepada beliau saya persilakan. Bapak suara saya sudah masuk. Ya, cukup jelas. Ya, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat mahasiswa di semester 6 ini ya, yang banyak sudah menyempatkan bincang sore ini ya, kita di sini sharing supaya nantinya ada pengalaman, ada step by step yang memang nantinya perlu dilakukan sebagai mahasiswa. Jadi bukan hanya lulus dengan IPK cum laude gitu ya, tetapi setidaknya ada ilmu yang bisa disebarkan ke orang lain gitu ya. Apa dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini adalah dalam menulis artikel ilmiah. Tadi dari Bapak Eko sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun ini ya literatur review, dari Bu Arista juga bagaimana menilai supaya penulisannya itu berkualitas gitu ya, sehingga nantinya dibaca oleh orang lain itu menjadi suatu kebanggaan sendiri ya. Jadi selain itu juga dosennya ya juga nggak malu gitu loh ya. Jadi kalau tulisannya masih acak adul ini ya otomatis akan menyangkut nama dari dosen pembimbingnya. Jadi sekilas ya kita sharing bersama untuk D3 keperawatan, karena memang dalam bentuk laporan kasus ya, dalam bentuk acuan keperawatan atau literatur review ya, kami tidak tidak harus sesuai dengan kriteria ya, karena memang D3 ini kompetensinya adalah pengguna hasil riset ya. Jadi kalaupun submit ke internasional itu sangat luar biasa sekali ya, tetapi jelas proses yang panjang gitu ya. Tapi kalau untuk D3 keperawatan kami harap submit ke nasional, dan nasional yang sudah terakreditasi SINTA ya, bagaimana ngeceknya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko. Nah ini harapannya menjadi suatu kebanggaan sendiri gitu ya. Siapa sih yang nggak kepingin kalian selain jadi perawat juga sebagai seorang peneliti gitu ya, dalam hal ini dalam bentuk acuan keperawatan, laporan kasus ataupun literatur review. Sari izin share screen ya. Oke, sudah muncul. Ya, berikut adalah step-step dari submit jurnal ya, yang harus dilakukan ya oleh nantinya kalian kalau sudah menyelesaikan dalam bentuk literatur review. Kalaupun belum menyelesaikan, saya hanya sampai di proposal. Oke, silakan disusun ya. Disusun nantinya stepnya sampai mana, sejauh mana. Nah, ini kita nanti sharing bersama. Yang pertama adalah jelas mempersiapkan manuskrip atau artikelnya ya. Syukur-syukur kalau sudah punya jurnal yang dituju, sehingga akan memilih target jurnalnya ya, bagaimana nanti cara teknik memilih jurnalnya, kemudian mempelajari informasinya, kemudian menyusun ya sesuai dengan permintaan setiap jurnal. Jadi setiap jurnal itu pasti akan berbeda-beda permintaannya. Oh, judulnya adalah dengan ukuran huruf 14 gitu ya, Arial. Satunya Times New Roman dengan 12 gitu ya. Kemudian isinya ada abstrak latar belakang, ada yang diskusi dan pembahasan, kemudian ada yang lain. Nah, ini kita harus menyesuaikan dengan gaya selingkung ya, atau gaya bahasa dari jurnal tersebut. Kemudian melakukan registrasi, mensubmit artikelnya, kemudian merevisi, ya, melakukan pembayaran jika artikel itu berbayar, dan biasanya kalau sudah publish, nah itu baru biasanya ada notifikasi untuk pembayaran ya. Yang pertama adalah menyiapkan draft manuskrip. Ya. Jadi kalian mungkin yang literatur review sudah banyak mengumpulkan jurnal-jurnal ya. Draft manuskrip itu apa sih Bu? Ini draft manuskrip itu adalah rencana dari artikel yang mau ditulis. Ya, bentuknya seperti apa? Biasanya minimal memiliki beberapa aspek.
ada judulnya ya. Jadi ada judulnya apa, efektivitas mirror terapi terhadap peningkatan kekuatan otot pada pasien post stroke ya, sebuah literatur review. Ya, ini adalah judul. Kemudian ada autornya, biasanya ada nama, kemudian email, kemudian afiliasi atau nama institusi ya, dan ada corresponding autornya, siapa yang nantinya menjadi narah hubung ya, jadi yang menghubungi pihak dari admin jurnalnya dengan penulisnya. Kemudian ada bentuk abstraknya, kemudian ada latar belakang ya, jadi secara umum ini ya, metode, kemudian ada hasilnya, ada discussion dan ada referensi. Oke, jadi kalau saya hanya punya saat ini adalah bab 1 sampai bab 3. Berarti kalian sudah bisa menyusun ya poin judul sampai dengan metode. Ya, jadi sampai dengan metode. Kemudian untuk result, discussion ya sama reference ini nanti menunggu lengkapnya setelah dilakukan literatur review atau setelah dilakukan asuhan keperawatan. Untuk reference tadi sudah dijelaskan, sebaiknya memang menggunakan Mendeley ya. Jadi kalau diubah dalam bentuk format apapun itu gampang menyesuaikan. Kemudian kita harus punya jurnal yang dituju. Melihatnya dari mana, Bu? Mungkin lebih mudah kalian biasanya lewat Google Scholar ya. Pas Google Scholar dicek saya mau kebanyakan jurnalnya mau masuk kemana. Kemudian kalaupun jurnal tersebut terakreditasi nasional, dicek di Sinta. Mau Sinta 6, 5 ya, atau sampai Sinta 1. Sinta 1 ini berarti yang paling tinggi ya. Jadi rekomendasi kita adalah kalau bisa tembus Sinta 3 lah minimal. Ya. Atau mungkin dicek di portal Garuda. Garuda di sini juga banyak dicari di sini urutan jurnalnya, mau ke jurnal kesehatan yang mana. Biasanya memang di sini kita melihatnya adalah yang paling banyak itu ya, jadi mencari jurnal yang dituju atas rekomendasi pembimbing. Biasanya memang kalau kalian kesulitan silakan biasanya tanya ke pembimbingnya, Pak, punya kenalan nggak jurnal yang mudah untuk dimasukin gitu ya. Jadi atau mungkin para dosen, saya yakin ya semua dosen sudah punya link jurnal yang pernah beliau submit gitu ya, atau sampai publish, sehingga nanti kalau sudah dia punya register ya, punya akun, akan lebih mudah untuk masuk ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelajari informasi jurnal yang dituju ya. Biasanya kalau kita lihat di Fakultas Keperawatan ada Nurse Line Journal, kita cek about jurnalnya. Jadi jurnal itu isinya tentang apa saja, siapa tim editorialnya ya, kemudian dicek juga online submission-nya, author guideline-nya ya, untuk melihat gaya selingkuh atau template dari jurnalnya, atau mungkin dilihat statusnya, oh dia Sinta 3 ya. Detailnya apa saja? Biasanya di sini ada tujuan dan kalau mencakup sudah gitu ya, dan sampai dengan atribut. Jadi kalau sementara ini kalau dia sudah ke Sinta 3 itu sebagian besar berbayar. Sinta 1, 2, 3 itu sebagian besar berbayar. Selain itu biasanya free. Terutama kalau sekarang era pandemi ya, jurnalnya bentuk e-jurnal itu sudah kebanyakan free seperti itu. Kemudian sudah selesai menyiapkan template-nya, kita mulai tahap ini ya, submission ya. Jangan lupa kita cek cover letter-nya dulu ya. Jadi kalau sudah punya jurnalnya dicek, kita harus istilahnya itu kalau mau lamarannya diterima gitu ya, maka harus ada surat permohonan. Ini namanya adalah cover letter. Jadi tulis surat permohonan. Kalau jurnal tersebut sudah Sinta 3 itu biasanya memang menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau di bawahnya mungkin bisa menggunakan bahasa Indonesia.
Jadi surat permohonan ini ditujukan untuk editor ya, in chief, di mana memang jurnal ini bisa diproses untuk berikutnya. Jadi perkenalkan nama kalian, asal kalian, kemudian judul jurnalnya apa, mau dipublish di mana, gitu ya. Jadi besar harapan kami untuk kerjasama dan permohonan untuk diproses lebih lanjut supaya bisa publish itu harus jelas, gitu ya. Jadi minta permohonan untuk diproses dan harapannya bisa publish. Nah itu tunjukkan di cover letternya. Kemudian dicek, biasanya kita masukkan title page-nya ya. Jadi title page-nya apa, kemudian autornya apa, siapa gitu ya. Kalau dia minta per autor, ada asal, email dan corresponding, itu biasanya masukkan. Ada beberapa yang hanya menuliskan nama lengkap, kemudian emailnya hanya email corresponding saja, itu ada. Jadi ini harus melihat di template jurnalnya memang. Kemudian dicek juga ada abstraknya, kita siapkan abstraknya. Dia mau bentuknya deskriptif langsung ya, yang mencakup latar belakang masalahnya, metodenya gitu ya, desainnya ini, kemudian ada hasilnya sampai dengan pembahasan dan conclusion-nya jadi satu. Biasanya memang sesuai dengan tadi template atau gaya selingkung masing-masing jurnal. Jadi mau terstruktur atau tidak itu dicek. Dan cek juga jumlah kata maksimal. Biasanya memang tidak lebih dari 200 kata. Maka kita harus cek. Bisa ya ngecek jumlah kata, ya tinggal di blok, kemudian dilihat di pojok kiri bawah gitu ya, berapa kata yang di blok. Gitu ya. Dan saat menggunakan keyword, cek keywordnya. Jadi sudah dijelaskan oleh Bu Arista menggunakan MES ya, atau mungkin kalau di bahasa Indonesia bisa menggunakan kamus besar Indonesia itu. Nah, baru kita cek masing-masing ya main dokumen yang diperlukan. Jadi butuh judul, oke, tuliskan judulnya. Menggunakan apa? Nah, ini kita melihat template-nya. Nama ya, dituliskan alamat institusi gitu ya, dan email corresponding. Jadi kita harus menyesuaikan dengan main dokumen yang akan dituju ya. Biasanya memang dilihat di author guideline ya. Dan yang terpenting adalah reference-nya, stylenya mau apa. Mau yang Harvard System, kemudian yang apa gitu ya. Jadi macam-macam reference kan kalian bisa ngecek ya di style reference-nya sudah di Mendeley. Mau kalau saat ini kebanyakan memang menggunakan apa edisi 7 gitu ya. Itu harus bisa. Nah, langkah registrasi dulu ya, kalau sudah disiapkan sesuai template-nya. Kalau belum punya akun, kita lakukan registrasi. Ya, registrasi seperti biasa, register gitu ya, nama first name-nya siapa, middle name, last name, kemudian affiliation atau asal institusi gitu ya. Kalau tentunya mahasiswa ya Universitas Jember, negara, kemudian emailnya, username, password dan diulang, kemudian tinggal register. Kalau sudah register, kita cek di email, biasanya ada validasi akun ya, baru kita aktifkan. Jadi klik, tinggal mengaktifkan akun yang sudah kita isi. Setelah itu kita masuk ke langkah submit ya. Sudah membuat akun di jurnal target, ikuti step by step-nya. Jadi kalau kita tambah submit itu ada upload file. Oke, kita upload filenya. Kita pilih artikelnya gitu ya. Kemudian kita masukkan draft yang sudah kita susun tadi ya. Kemudian ada juga mungkin suggestion reviewernya ya. Sudah masuk di enter metadata, judulnya apa, subtitlenya apa, abstraknya itu kita masukkan. Ikuti saja stepnya, kemudian hingga artikel itu benar-benar tersubmit ya. Artikel itu bagaimana statusnya kalau sudah tersubmit ya. Nah, ini kita lihat di submission kita atau di task ya. Kalau dia sudah
task kita sudah masuk gitu ya, oh ternyata statusnya adalah submission, oh berarti kita sudah berhasil memasukkan ya. Kemudian dicek juga ternyata ada aktivitas yang lain, kita cek 1-2 minggu secara kontinu, oh ternyata statusnya adalah ini under review atau dalam review. Berarti ini sudah ada orang yang ditunjuk untuk menilai jurnal kita dan proses di review gitu ya. Kemudian kalau sudah biasanya akan ada proses berikutnya sampai artikel itu statusnya oh sudah publish. Berarti kalau sudah publish biasanya kita langsung cek di jurnalnya gitu ya, sudah muncul judul kita dan sudah biasanya terlink dengan Google Scholar-nya. Jadi itu harus rajin gitu ya. Jadi kalaupun kalian nantinya kesulitan, biasanya para pembimbing itu akan memfasilitasi, oke nggak apa-apa pakai emailnya dosen pembimbingnya, tetapi tetap kalian nanti akan terlibat dalam melakukan revisi, karena kalian kan yang melakukan menulis artikel ya, jadi yang lebih paham adalah mahasiswanya ya. Mungkin beberapa dosen ya memang seperti beberapa pembimbing memahami, tetapi kita mencoba untuk mahasiswa itu lebih mandiri untuk bisa mensubmit. Contohnya ini punya mahasiswa atas nama Siti Eka Yuni ya, disubmit ya. Dia terkendala dengan email, Bu laptop saya mati habis mengerjakan tugas akhir gitu ya, sudah capek gitu. Oke, nggak apa-apa, saya bantu untuk submit gitu ya. Korespondingnya adalah dosen pembimbingnya dengan nama dia tetap sebagai penulis pertama, kemudian kita submit. Oh ternyata sudah masuk, kemudian jangan lupa dicek aktivitasnya, diskusinya. Oh terakhir diskusi adalah tanggal 11 Januari gitu ya, ada komentar dari review. Setelah ada komentar selalu dibalas, hanya ucapan terima kasih, oke, gitu aja sudah harus rajin ya. Jadi membalas revisi dari reviewer ya, ataupun menanggapi semua yang diminta oleh reviewer, terutama sebelum deadline. Biasanya beberapa jurnal yang sudah SINTA ataupun jurnal internasional akan ada author statement atau pernyataan etika penulis ya, jadi bersedia untuk dipublish di jurnal tersebut. Kemudian biasanya kalau sudah dia akan melakukan pembayaran dan baru publish gitu ya. Jadi bersedia dipublish, oke, ada virtual account ya, atau mungkin ada nomor rekening yang nantinya akan dikirimkan lewat email, kemudian kita melakukan pembayaran, biasanya sudah otomatis di sistem submit jurnalnya, oke, baru akan jurnal tersebut akan publish. Nah, itu beberapa step dari submitting jurnal ya. Jadi sebenarnya di sini memang ini ya harus intens sebenarnya, harus intens dalam sering-sering melihat email, kemudian melihat login ke jurnalnya ya. Kalau di Indonesia adalah menggunakan OJS ya, Open Journal System ya. Jadi sudah by system, by email. Jadi kalau bisa emailnya yang digunakan yang aktif ya, supaya nanti jangan sampai telat merevisi sehingga nanti kesempatan itu hilang karena kita tidak segera melakukan revisi dari reviewer kita. Seperti itu mungkin dari saya. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan kepada mahasiswa dan mahasiswi apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai submitting. Untuk para peserta yang hadir, jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Ya, jadi mungkin itu ada Mas Ingkiat, silakan. Ya, bentar, ngonten Ibu mau izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya off cam dikarenakan agak gangguan sinyal sedikit.
Nah, tadi Bu Sari kan menjelaskan juga terkait semuanya kita jurnalnya sudah masuk Sinta itu kan berbayar ya Bu. Nah, untuk kriterianya sendiri jurnal kita termasuk baik atau enggaknya itu bagaimana ya Bu? Maksudnya masuk ke dalam Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu bagaimana Bu? Dan juga terkait itu Bu tadi Bu, jumlah abstraknya itu kan ada batasannya ya Bu. Nah itu berapa jumlah maksimalnya Bu? Soalnya tadi di PPT-nya agak dijelasin Bu. Oke, sampun Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yat. Jadi yang pertama adalah ini ya, kita melihat kualitas jurnal kita gitu ya. Bu, kita mau masuknya ke Sinta 1 atau Sinta 2 gitu ya, atau cukup Sinta 3 gitu ya. Kita melihatnya adalah dari peluang ya, ataupun dari peluang masuknya gitu ya. Jadi kalau kita melihat di jurnal tersebut, misal jurnal itu adalah terbit 4 kali dalam setahun, ya, otomatis kan peluangnya lebih besar gitu ya, daripada jurnalnya yang terbit 2 kali dalam setahun. Otomatis di sini adalah lebih sedikit peluangnya untuk masuk gitu ya. Dan juga melihat dari biasanya kalau untuk mahasiswa di D3 gitu ya, kita untuk teknik literatur review itu memang ke Sinta 1 itu memang cukup ini ya, cukup effortnya ya, kekuatannya cukup banyak gitu ya, banyak saingan ya. Jadi dengan penelitian yang eksperimen itu lebih banyak peluangnya adalah yang penelitian eksperimen, karena kalau literatur ini kan bentuk penelitian sekunder ya, jadi beberapa jurnal tidak menerima gitu ya artikel penelitian yang literatur review atau bentuk case report ya, bentuk laporan kasus gitu ya, karena hanya by dokumen, tetapi mintanya yang eksperimen. Jadi kita melihat peluangnya adalah dari yang pertama kita pilih sesuai dia terbitnya. Kalau dia lebih sering terbit gitu ya, berarti peluangnya lebih besar untuk diterima. Ya. Yang kedua adalah dari Sintanya tadi. Sintanya kalau mungkin Sinta 4, 5, 6 akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah untuk diterimanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat judul-judul penelitian yang sering muncul di jurnal tersebut. Jadi, kalau di jurnal ini ternyata ada ya, selalu ada literatur review. Jadi kemungkinan literatur reviewnya juga diterima gitu ya. Ternyata jurnal ini kok banyak penelitian yang eksperimen. Jadi kemungkinan akan susah untuk masuknya. Jadi kita melihat jurnal tersebut isinya gitu ya. Selain itu juga melihat skopnya. Biasanya kita mencocokkan dari kata kuncinya. Kalau kata kuncinya hubungannya dengan aplikasi keperawatan, ternyata cocok dengan jurnal tersebut. Ini biasanya memang kalau untuk mahasiswa selalu ada bimbingan dari dosennya, tetapi tidak kemungkinan dia lebih sukanya misal ke jurnal apa gitu ya. Apalagi di Fakultas Keperawatan saat ini kalau untuk nurse line sudah Sinta 3 ya, bisa masuk ke situ. Atau mungkin ada lagi jurnal yang NHJS ya, sama juga. Jadi FKEP punya 2 kelolaan jurnal penelitian. Kenapa tidak memanfaatkan ya, punya Fakultas Keperawatan sendiri gitu. Jadi mungkin peluangnya juga akan lebih besar. Itu untuk yang pemilihan jurnal. Kemudian untuk yang artikel ya, tadi coba saya tunjukkan. Jadi misal ini adalah sudah tampil ya. Misal jurnal yang sudah kita tulis sesuai draftnya, ternyata dia mintanya adalah abstraknya per struktur, harus jelas background-nya apa, tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya, conclusion-nya apa, itu harus jelas. Maka ya kita ikuti secara terstruktur. Ada yang tidak terstruktur, bentuk deskripsi panjang gitu ya, jadi kita baca baru jelas, ini latar belakangnya, ini hasilnya, ini conclusion-nya. Melihat katanya dari mana, ya kita tinggal blok aja.
tinggal blok ya. Kalau underline ini nanti ada aturannya, misal abstraknya tidak lebih dari 300 kata ya. Ini di sini kita blok ada jumlahnya adalah 265 kata. Nah, itu adalah jumlah kata dalam abstrak. Sudah tampil ya? Ini. Bu, tampil. Ya, 265 kata. Itu adalah kata dalam abstraknya. Kemudian jumlah seluruhnya berapa? Jumlah seluruhnya adalah 4.192 kata. Jadi mulai dari judul sampai dengan referensinya itu. Ya. Ini jadi ngeceknya katanya adalah dari sini. Oh, ternyata katanya yang dibutuhkan hanya mulai latar belakang sampai dengan acknowledgement-nya aja gitu ya. Tinggal diblok aja, kemudian dicek. Oh, jumlah katanya adalah 3.064 kata. Baca. Gitu mungkin yang dimaksud Mas Inggiat? Oke Bu, sampun Bu, terima kasih. Oh ya. Kemudian ada satu lagi ini, apakah semua mahasiswa wajib ya submit artikel jurnal yang dibuat, karena beberapa dosen pembimbing ya itu melakukan submit artikel jurnalnya gitu ya. Jadi sesuai dengan akreditasi perguruan tinggi ya, mahasiswa di sini adalah harus saya nggak bilang wajib ya, nanti ini aturannya kombi ya, tetapi kalau dari mahasiswa bimbingan dari Agruners saya rasa harus gitu ya, wajib gitu ya. Jadi meskipun dia nggak submit sendiri, akan dibantu oleh nanti dosen pembimbingnya untuk submitting, dan nantinya mungkin akan ada revoking ya, artinya nanti kalau misal pengujinya bukan dari Bu Arista, pembimbingnya bukan Bu Arista, Pak Eko atau Bu Sari, ternyata diujinya sama Bu Arista. Kemudian habis diuji sama Bu Arista minta kamu harus submit jurnal ya, otomatis akan membuat artikel, karena juga akan menambah ya daya jual kalian. Jadi artikel itu bukan hanya di repository UNED saja yang hanya menampilkan latar belakang, tetapi benar-benar bisa dibaca oleh masyarakat Indonesia dengan melihat artikel kalian yang terpublish di Google Scholar, di Sinta gitu ya, di Garuda, sehingga akan menjadi istilahnya amal jariah ya. Kalau orang baca, oh ada ilmu ya, amal jariah bagi kalian sebagai nanti mahasiswa dan juga sebagai peneliti gitu. Jadi saya bilang wajib itu sesuai aturan dari akademik ya. Jadi biasanya dari kombi memang menganjurkan, kalau dari akreditasi saya rasa semua dosen selalu dituntut untuk publish artikel. Kalau satu semesternya itu berapa Bu Ar? Artikel itu dua artikel ya, dua artikel penelitian gitu ya. Jadi dengan otomatis kalau dia mungkin hanya melakukan kegiatan penelitian yang masih mungkin mengolah data gitu ya, akan butuh waktu yang lama. Yang dengan literatur review ini saya rasa lebih cepat gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan sekarang akan menjadi wacana juga ya, harus submit artikel gitu ya. Karena kalau S1 itu wajib ya. S1 itu wajib, kalau S1 keperawatan wajib. Kalau yang D3 ini kalau sesuai aturan akademik saya rasa belum ada kata wajib, tetapi kami sangat menganjurkan sekali ya mahasiswa untuk publish, karena memang selain untuk menunjang akreditasi prodi ya, yang harapannya nanti bisa unggul ya akreditasi A, juga menjadi kinerja dosen. Seperti itu ya, Mbak Nindya. Terima kasih. Sudah jelas Mbak Nindya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk daftar hadir silakan diisi ya. Sudah ada di kolom chat.
Terima kasih untuk materi hari ini dari ketiga pemateri kita. Acara selanjutnya yakni penutup. Untuk menutup acara ini, mari kita mendokumentasikan bersama. Tolong teman-teman nyalakan kameranya untuk dokumentasi acara workshop ini. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekian acara workshop ini dilaksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, cepat selesai.